wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Baik. Sehat ya? Sehat Bu. Baik. Bu Siti, apa nih kita kira-kira rencana pertemuan kali ini? Saya ingin Bu Santi melihat saat saya mengajar dengan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran informatika kelas 7E Bu, semester 1 ini. Oke, baik. Di kelas 7E pelajaran informatika ya? Iya Bu. Baik. Kira-kira menurut Bu Siti definisi dari tujuan pertemuan kita apa nih? Kira-kira Bu Siti pengen seperti apa? Saya ingin dalam pertemuan ini saya mendapatkan pemahaman baru mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang saya implementasikan di kelas saya Bu, pada pelajaran saya khususnya. Baik, Bu Siti ingin pemahaman baru tentang diferensiasi. Ya betul. Nah, menurut Bu Siti saat ini Bu Siti dari skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Siti ada di mana nih? Gitu. Saya masih pada posisi 5 Bu untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Saya masih 5. Nah, kira-kira kekuatan apa ini untuk mencapai tujuan agar sampai dengan angka 10 kira-kira? Kekuatannya tentu saya harus belajar lagi, banyak persiapan, kemudian menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan strategi-strategi, kemudian menyiapkan asesmennya dalam pembelajaran berdiferensiasi Bu. Baik, berarti semua dari media perangkat harus disiapkan ya? Iya Bu. Baik, kira-kira kalau seandainya pasti sudah siapkan semuanya, kira-kira hambatannya apa nih Bu? Hambatannya, kalau dari kira-kira ya Bu ya, ini untuk asesmennya Bu, saya itu masih lemah dalam asesmen formatif dalam pembelajaran dan pengelompokan siswa dalam untuk persiapan pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan kebutuhan belajar siswa. Berarti tentang asesmen formatif dan pengelompokan kebutuhan belajar ya. Iya Bu. Nah, menurut Bu Siti saat ini kira-kira kalau hambatannya seperti tadi yang Bu Siti ucapkan, yaitu asesmen formatif dan pengelompokan kebutuhan belajar siswa, kira-kira apa nih Bu solusinya? Solusinya ya saya harus banyak berkolaborasi Bu, paling tidak dengan guru BK untuk pengelompokan kebutuhan belajar murid, dan dengan rekan sejawat Bu untuk share dalam menjadi guru model lah. Mungkin saya melihat teman-teman yang mengajar di kelas seperti apa, jadi sedikit banyak nanti akan menambah pengetahuan saya. Berarti ada kerjasama dengan rekan sejawat ya? Iya betul Bu. Baik. Nah, kira-kira kerjasama yang Bu Siti mau libatkan nih dengan rekan sejawat, kira-kira dari kegiatan Bu Siti nanti melakukan pembelajaran diferensiasi, kira-kira rencana untuk mencapai tujuan semuanya kira-kira apa Bu Siti? Rencana untuk mencapai tujuan ya berarti saya di dalam sebelum pembelajaran itu harus sudah menyiapkan sarana prasarana, kemudian asesmennya, kemudian strategi, pendekatannya, modelnya, dan pemenuhan kebutuhan belajar siswa. Baik, kira-kira untuk memenuhi semua itu apa sih prioritas dari Bu Siti? Untuk skala prioritas yang paling terdesak ya itu untuk asesmen dan pemenuhan kebutuhan belajar murid Bu.
asesmen dan kebutuhan belajar murid ya. Iya. Kira-kira strategi termudah yang Bu Siti ingin capai itu apa ya? Strateginya apa? Strateginya ya saya bisa belajar secara mandiri. Saya belajar mandiri dengan melihat di YouTube, kemudian dengan melihat di PMM, kemudian dengan adanya komunitas belajar untuk Komber, mungkin saya bisa menjadi observer lah Bu, sehingga saya bisa mengadopsi dari pembelajaran teman-teman sejawat yang tentunya saya anggap lebih berkualitas daripada saya. Baik, jika nanti memang kita mau melakukan pembelajaran Ibu, ya kan? Kira-kira bagian mana nih kompetensi yang ingin saya amati yang dilakukan di pembelajaran digitalisasi? Oh, yang ingin panjang amati ya Bu, saya di pengelolaan kelas Bu. Bu Siti tadi menyebutkan tentang persiapan untuk melakukan pembelajaran digitalisasi dengan segala sesuatunya termasuk referensi, kemudian menggunakan media, bekerja sama dengan rekan sejawat. Nah, Bu Siti nanti jika memang pembelajaran dilakukan oleh Bu Siti, apa sih sebenarnya ukuran keberhasilan dari rencana aksi Bu Siti? Ukuran keberhasilan bagi saya adalah di dalam target-target di dalam RPP saya atau modul saya terpenuhi. Artinya di dalam pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajaran itu terpenuhi, yang diindikasikan dengan sesuatu terlibat aktif, tidak pasif, dan saya mampu berperan sebagai fasilitator, artinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Seperti itu Bu. Baik. Untuk mencapai apa yang Bu Siti tadi sudah membuat untuk keberhasilan tercapaian pembelajaran Bu Siti, yaitu tujuannya tercapai, kemudian murid semuanya aktif, dan kemudian pembelajarannya semua bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Maka kira-kira seandainya nih ada gangguan, ada hambatan, ada halangan, nah bagaimana nih cara Bu Siti untuk mengatasinya? Oh iya, tentunya sebagai seorang guru memiliki plan A dan plan B Bu. Jadi kita tetap merencanakan apabila ini dengan cara A kurang tercapai, tentu akan nanti perbaikan dengan cara B. Kurangnya tercapai ini bisa saja karena mungkin sarana prasarana atau mungkin karena kesiapan dari saya pribadi sendiri Bu. Dari kekurangan yang Bu Siti nanti, hambatan-hambatan yang mesti disebutkan, baik melalui faktor luar maupun dalam, maka saat nanti Bu Siti melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira bagian mana kompetensi yang ingin saya amati di Bu Siti? Kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan ya Bu, artinya di pengelolaan kelas Bu, di pengelolaan kelasnya, kemudian di tahapan-tahapan pembelajaran yang berdiferensiasi, dimulai dari awal sampai dengan refleksi. Sebisa mungkin saya bisa melaksanakan sesuai tahapan-tahapan itu. Baik, untuk mencapai tahapan-tahapan itu, kira-kira apa nih harapan Bu Siti saat nanti kita melakukan observasi? Nanti Ibu menyampaikan menyampaikan kekurangan apa saja yang perlu saya tingkatkan dalam pengelolaan saya di kelas Bu, kekurangan-kekurangan saya, atau mungkin tahapan-tahapan yang terlewati yang seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan. Mungkin dari hasil dari pengamatan Ibu nanti menjadi referensi bagi saya. Baik, kira-kira Bu Siti mau melakukan praktek mengajarnya kira-kira hari apa ya Bu? Hari Rabu yang akan datang Bu, pada kelas 7E jam ke-78. Baik, jam ke-78. Jam ke-7. 7E ya? Iya, 7E Bu. Baik.
Baik Bu Siti, pertemuan kita kali ini semoga Bu Siti nanti bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan harapan Bu Siti. Kira-kira kita dapat apa nih pembicaraan kita hari ini tadi? Saya mampu menghasilkan penyelesaian masalah Bu, dari hambatan-hambatan saya, kemudian dari yang harus saya siapkan, masalah-masalah yang masih saya hadapi dengan saya diskusi dengan Ibu, semoga nanti bisa terselesaikan. Semoga rencana aksi Bu Siti berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Terima kasih Bu Siti. Nanti kita berjumpa lagi di hari Rabu mendatang ya. Oh iya Bu, Di kelas 7E di jam 7. Iya. Terima kasih Bu Siti atas perbincangan hari ini. Sama-sama Bu Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi. Baik, Bu Siti tadi telah melakukan perform mengajar pembelajaran berdiferensiasi. Nah, gimana nih Bu Siti hasilnya tadi Bu Siti mengajar berdiferensiasi? Tadi saya dalam mengajar, saya sudah berusaha untuk tahapan-tahapan berdiferensiasi sudah saya laksanakan, baik dari awal dari pembukaan, kemudian inti dan penutup dan refleksi juga sudah saya laksanakan Bu. Baik, kira-kira apa nih yang membuat Bu Siti menilai demikian? Apa saja nih buktinya kira-kira? Iya, tadi dalam pembelajaran berdiferensiasi konten saya sudah menampilkan video pembelajaran, video kaitannya dengan materi, kemudian juga saya ada lembar kerja ataupun dan juga ada poster itu untuk diferensiasi konten. Dan diferensiasi produk, saya telah memberikan asesmen pada siswa untuk menjawab berdasarkan minat mereka untuk mengerjakan, bisa melalui voice note, bisa melalui teks tulisan, bisa melalui gambar atau video. Jadi ada banyak pilihan untuk siswa dalam mengerjakan asesmen. Ada lagi Bu Siti yang mau dikatakan Bu Siti tentang performa tadi? Itu Bu, tapi ada yang saya masih belum bisa 100% Bu, katanya dengan pendampingan saya terhadap murid saya di kelas, saya masih belum bisa untuk menyeluruh, artinya saya tiap kelompok-kelompok itu saya belum bisa maksimal, jadi hanya kelompok-kelompok yang aktif dan kelompok-kelompok yang kurang aktif. Untuk yang menengahnya saya agak cenderung belum bisa mendampingi secara full. Oke, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu? Boleh Bu. Baik. Ya, senang hati. Terima kasih Bu Siti. Tadi saya mengamati Bu Siti melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sudah memenuhi semua alur pembelajaran berdiferensiasi. Baik, yang pertama Bu Siti telah melakukan diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian produk. Nah, namun begitu dari semua alur yang saya amati, hanya saja Bu Siti belum nampak dalam hal penguasaan kelas secara utuh ya, karena mungkin satu suasana, jadi mungkin itu berpengaruh, dan banyaknya siswa tadi juga mempengaruhi controlling Bu Siti setiap kelompoknya. Kemudian yang saya amati di
juga sudah memberikan respon yang baik dalam alur pembukaan ya, kemudian pelaksanaan atau isi, kemudian sampai dengan penutup refleksi. Semua anak-anak sudah melakukan refleksi bersama Bu Siti, dan Bu Siti sudah memberikan penguatan di akhir pembelajaran. Nah, hanya itu aja Bu Siti yang kira-kira perlu penguatan Bu Siti di dalam penguasaan. Dan kemarin Bu Siti ingin diamati di dalam penguasaan murid. Ya memang saya lihat tadi dalam pembelajarannya Bu Siti masih kurang terkontrol di setiap kelompoknya. Nah ini nanti bisa kira-kira Bu Siti mau mensolusikan apa nih biar semua kelompok Bu Siti bisa biar antusias nih anak-anak, biar antusias di dalam tugas kelompok, kemudian biar merata setiap tugasnya, baik itu diskusinya, mencari referensinya, sampai dengan presentasi. Kira-kira ada solusi nggak? Kalau menurut saya mungkin dalam pengelompokan siswanya ya Bu, mungkin nanti akan saya perbaiki lagi dalam pengelompokan siswanya benar-benar berdasarkan minat mereka, sehingga ketika siswa berinteraksi dengan teman-temannya itu benar-benar dia berminat. Mungkin seperti itu Bu, dan juga saya akan berusaha untuk mencari referensi-referensi yang kaitannya dengan materi yang bisa menarik siswa sehingga siswa nanti akan aktif seperti itu Bu. Baik, ada lagi mungkin Bu caranya agar siswa nanti bisa benar-benar di dalam kelompok itu terkendali gitu, kira-kira apa nih caranya selain yang Bu Siti sebutkan tadi? Mungkin saya nanti akan mencoba belajar dari melihat dari video teman sejawat yang lain, sehingga nanti saya bisa melihat bagaimana pengolahan Bapak Ibu guru yang lain dalam kelasnya, mungkin nanti bisa sebagai referensi bagi saya. Dari Bu Siti sudah memberikan solusi-solusi untuk permasalahan penguasaan lingkungan belajar ya, di saat murid itu berdiskusi, kemudian di saat murid itu presentasi. Nah ini Bu Siti bagaimana dengan penilaian saya terhadap Bu Siti tadi, pengamatan terhadap Bu Siti, kira-kira gimana? Ya saya akui Bu, ya mungkin saya masih harus belajar lagi untuk pengelolaan kelas, karena siswa yang beragam dan siswa yang banyak itu butuh kerja keras yang besar untuk supaya murid kita antusias, kemudian aktif, dan dia bisa fokus dalam belajar.